Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya, Hanum Salsabila, NIM 46, dan teman saya, Cynthia, NIM 78. Di sini kami akan menjelaskan mengenai pickle dan sauerkraut. Baik, langsung saja untuk Mbak Cynthia, kami persilakan. Yang pertama, pickle. Pickle ada dua jenis, yaitu fermented pickle dan unfermented pickle. Bahan yang digunakan dalam pembuatan fermented dan unfermented pickle hampir sama. Bedanya, pada unfermented pickle terdapat penambahan gula dan cuka. Bahan baku yang digunakan yaitu buah atau sayur dan garam, serta gula dan cuka untuk unfermented pickle. Sedangkan bahan penolongnya yaitu natrium benzoat dan CaCl2. Selanjutnya sauerkraut. Bahan baku yang digunakan dalam pembuatan sauerkraut yaitu buah atau sayur dan garam, sedangkan bahan penolongnya yaitu natrium benzoat dan CaCl2. Selanjutnya fungsi dari bahan baku yang digunakan dalam pembuatan pickle dan sauerkraut. Yang pertama, buah atau sayur berfungsi sebagai bahan utama. Pada sauerkraut biasanya menggunakan kubis, sedangkan pada pickle biasanya menggunakan timun, kubis, atau zaitun. Yang kedua, garam berfungsi sebagai bahan untuk menarik zat air dan zat gizi dari jaringan bahan yang difermentasi sehingga memungkinkan pertumbuhan bakteri asam laktat. Garam juga dapat menghambat aktivitas bakteri pembusuk dan sebagian besar enzim proteolitik serta menunda pelunakan jaringan. Yang ketiga, gula berfungsi sebagai pemanis dan pengawet, membantu dalam proses fermentasi dan membantu pembentukan warna. Yang keempat, cuka berfungsi sebagai pemberi rasa, asam, dan aroma, serta menghambat pertumbuhan kapang dan bakteri patogen. Selanjutnya, fungsi bahan penolong yang digunakan dalam pembuatan pickle dan sauerkraut. Yang pertama, natrium benzoat berfungsi sebagai pengawet serta menghambat pertumbuhan hamir dan bakteri. Yang kedua, CaCl2 berfungsi untuk mempertahankan tekstur dan menetralkan warna coklat yang sering muncul pada buah atau sayur. Selanjutnya ada proses pengolahan sauerkraut. Untuk pertama yaitu persiapan bahan. Di sini menggunakan 5 pon kubis segar yang sudah dicuci dan diiris tipis. Kemudian ada pencampuran bahan. Di sini irisan kubis ditambahkan dengan 3 sendok makan garam dan diremas-remas agar keluar air garamnya. Yang terakhir yaitu fermentasi menggunakan suhu 68 sampai 72 derajat Fahrenheit atau sekitar 21 derajat Celcius selama 7 sampai 14 hari. Selanjutnya, ada proses pengolahan pickle menggunakan teknik fermentasi. Yang pertama ada persiapan bahan. Untuk bahannya sendiri bisa menggunakan buah, sayur, daging, maupun ikan yang ditambahkan garam atau larutan air asin. Untuk proses selanjutnya itu fermentasi dilakukan pada suhu 21 derajat Celcius selama 1-4 minggu. Dan selanjutnya didapatkan pickle. Nah, di sini bisa ditambahkan dengan rempah-rempah ataupun oil. Untuk selanjutnya diisi ke dalam toples dan dilakukan pengemasan. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi mutu pickle dan sauerkraut. Yang pertama, persiapan bahan baku. Jika bahan baku yang digunakan belum matang atau terlalu lama disimpan sebelum fermentasi, maka dapat mempengaruhi karakteristik produk. Yang kedua, konsentrasi garam. Konsentrasi garam yang terlalu rendah dapat menyebabkan tumbuhnya mikroba yang tidak diinginkan dan kerusakan pada produk. Sedangkan jika terlalu tinggi dapat membunuh bakteri asam laktat sehingga dapat menunda proses fermentasi. Yang ketiga, lama fermentasi. Lama fermentasi berpengaruh terhadap total asam dan pH air yang dihasilkan. Fermentasi yang terlalu cepat dapat menyebabkan produk mengapung, sedangkan jika terlalu lama dapat menyebabkan produk berkerut. Yang keempat, suhu fermentasi. Jika suhu fermentasi yang digunakan terlalu tinggi atau terlalu rendah, maka dapat menyebabkan proses fermentasi tidak efektif dan efisien, serta hasil produk yang kurang baik. Yang kelima, kebersihan alat. Peralatan yang bersih dapat mencegah terjadinya pencemaran atau kontaminasi mikroba, sehingga akan menghasilkan produk yang lebih tahan lama atau awet. Selanjutnya ada karakteristik produk sauerkraut dan pickle, yaitu memiliki rasa asam laktat yang khas, yang kedua memiliki tekstur yang renyah, dan ketiga sifatnya yang mudah rusak, namun jika disimpan dengan benar akan menjadi tahan lama. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.